Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir maupun batin, sehingga di sela-sela kesibukan kita masing-masing kita masih bisa menyempatkan menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita dari tempatnya masing-masing menuju ke tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, seiring yang kita laksanakan ini, ketika kaki yang kita langkahkan, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meninggikan harkat derajat kita, dan di kaki yang lain Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak sekali beliau memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadisnya. Juga mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat darinya. Saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, hadirin. Bulan Muharram menjadi salah satu di antara Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara Ashhurul Hurum di antaranya adalah bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Selain itu pula, Ashhurul Hurum ini dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan dimaknai dengan bulan yang diharamkan untuk melakukan perang. Hal tersebut karena keistimewaan dan mulianya bulan ini sehingga tidak diperkenankan untuk berperang. Nah, keistimewaan Ashhurul Hurum ini telah diungkapkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram yabtagu fadlan min rabbihim wa ridwana." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau langgar syiar-syiar ajaran Allah, serta jangan engkau langgar Ashhurul Hurum. Jangan kau ganggu hewan kurban dan hewan kurban yang ditandai, serta jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian dalam ayat lain dijelaskan yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam bulan Muharram ini terdapat hari yang begitu penting bagi umat Islam dan bagi umat agama samawi, yakni hari Asyura, dari kata Asyrah atau tanggal 10. Asyura menjadi hari yang bersejarah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pentingnya hari tersebut berdasarkan hadis dari
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah, beliau mendapati mereka, yaitu orang Yahudi, melaksanakan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam mempuasainya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar pernyataan orang Yahudi tersebut, maka beliau, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bersabda, akulah yang lebih utama dekat terhadap Musa dibandingkan dengan mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya, yaitu hadis riwayat Bukhari. Islam melakukan penerimaan terhadap tradisi dan ajaran umat sebelumnya yang menghargai nilai-nilai serta arti pentingnya bulan Muharram. Dalam penerimaan tersebut, hadirin, Rasulullah SAW melakukan tahapan-tahapan untuk mengenal serta sekaligus memperkenalkan Muharram sebagai sebuah bulan yang penting dalam fase sejarah Islam. Nah, fase pertama saat Rasulullah SAW berada di Mekah, beliau mendapati tradisi para penduduk Mekah sebelum mengenal Islam telah pula mengenal puasa Asyura dan beliau menghargai tradisi tersebut. Fase kedua, saat Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah, Rasulullah mendapati pada tanggal 10 Muharram para umat Yahudi, baik itu dari Bani Nazir, Bani Qainuqah, Bani Quraidah, dan Bani Khaybar, semuanya serentak pada hari itu tidak makan dan tidak pula minum. Nah, dalam pandangan Rasulullah SAW, jika umat Yahudi saja memperingati sejarah perjalanan dakwah Musa dengan berpuasa, maka beliau dan umatnya seharusnya lebih berhak memperingatinya. Fase ketiga, puasa Asyura pernah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Lalu ketika turun perintah puasa Ramadan pada surat Al-Baqarah ayat 183 pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau tahun 624 Masehi, maka puasa Asyura tidak lagi menjadi sebuah kewajiban dan hanya menjadi sunnah saja. Fase keempat, hadirin, di penghujung usia sebelum wafat beliau, yaitu Rasulullah SAW, beliau bersabda, la ishtu ila qabil la sumanna at-tafi, jika aku masih hidup tahun depan, maka sungguh aku akan berpuasa 9 Muharram. Akan tetapi ternyata belum sampai tanggal dimaksud, Rasulullah SAW terlebih dahulu wafat, berpulang ke rahmatullah. Meski Rasulullah SAW belum sempat melaksanakan cita-cita beliau untuk puasa di tanggal 9, yaitu di 9 Muharram, namun puasa tanggal 9 yang disebut puasa Tasu'ah tetap menjadi hamniyah Rasulullah SAW atau cita-cita beliau yang patut kita lestarikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah sejarah puasa Asyura dan Tasu'ah pada bulan Muharram, sebuah bulan yang mendapatkan pengakuan dari agama-agama samawi, sebuah bulan yang mulia, berisi tanggal yang istimewa, serta memiliki sejarah dan kisah perjuangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, dengan masuknya kita di bulan Muharram ini, semoga kita senantiasa bisa meneladani perjuangan nabi terdahulu dalam membimbing umatnya. Jika kita saat ini belum bisa berjuang untuk umat, paling tidak hari ini kita bisa berjuang untuk membimbing keluarga kita. Jika kita merasa belum bisa membimbing keluarga kita masing-masing, paling tidak kita dimulai dengan berjuang membimbing diri kita masing-masing, dalam arti membimbing hati kita untuk berusaha menjadi manusia yang mulia, manusia yang berbudi luhur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena kasih sayang beliau kepada umatnya lah
beliau menyimpan syafaatnya. Semoga kita kelak menjadi sebagian di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Muharram ini sebagaimana menjadi titik balik para nabi yang mendapatkan banyak karunia dan kemukjizatan. Semoga juga menjadi titik balik kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama untuk menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di awal bulan ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.